Halo, assalamualaikum teman-teman. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim. Ilahi anta maksudi waridaka ma'lubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Oke teman-teman, kita mau cerita sedikit tentang jarah kubur. Jarah kubur ini sebenarnya jarah kubur ini masih banyak kerancuan, banyak juga penyimpangan. Nah, jadi contohnya begini, yang dikatakan jarah kubur itu kita mendatangi suatu kuburan di mana tempat seseorang dimakamkan dengan kita membacakan doa, ayat-ayat Allah, ya kan? Nah, kita membacakan doa ayat Allah ke tempat di mana seseorang itu dikuburkan atau makamnya, kita datang ke makamnya, kita doakan. Jadi permasalahan seperti ini. Kita sama-sama paham, sama-sama tahu bahwa orang yang sudah dimakamkan, yang ditinggal di dalam tanah itu jasadnya apa ruhnya? Yang kita tahu sudah jelas ruh kembali kepada Allah, jasad tinggal di tanah. Nah, yang namanya jasad yang berasal dari tanah tentu balik ke tanah. Boleh kita buktikan, coba bongkar. Sudah tidak ada lagi jasad. Karena sudah balik ke tanah. Kalau jasad yang baru paling ada cacing, ulat belatung, busuk sudah. Itulah sifatnya jasad. Sifatnya jasad yang kembali dari tanah, yang berasal dari tanah, maka kembali kepada tanah. Nah, sementara ruhnya yang kembali kepada Allah tentu masih hidup, cuman kembali kepada Allah. Nah, sekarang permasalahan yang mau kita jarahkan, jasad yang udah balik ke tanah yang tidak lagi bisa mendengar, atau ruhnya yang kita doakan, pidyahkan, atau kita jarahkan. Kan ini permasalahannya. Kalau kita capek, kita puluhan tahun pun kita jarah di makam yang di dalam jasad itu sudah tidak ada lagi jasad, sudah balik tanah, kira-kira itu tanah, itu kuburan yang nggak ada isinya, yang sudah balik ke tanah, mendengar nggak? Menerima nggak? Coba. Nah, harusnya jarah kubur ini kita ucapkan doa-doa yang sampai itu yang mendengarkan ruhnya. Ruhnya di mana? Apakah ada di dalam tanah itu? Apa ruh itu dikurung di dalam tanah? Kan nggak mungkin. Makanya banyak ini banyak pendapat nih yang masih menyimpang, rancu. Kalau kita mau berjarah, jarah kepada orang yang kita sayang, contohnya ayah kita, kan yang tentu kita jarahi di mana ruhnya bertempat. Ruh ini kan kembali kepada Allah, maka kembalilah kita di mana Allah, di mana tempatnya Allah, di situ ruh pasti kembali, ya kan? Kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang datang dari Allah kembali kepada Allah, ruh kembali kepada Allah. Di mana Allahnya pasti ada ruh kita, ada ruh yang kembali. Di situnya harusnya kita jarah. Kenapa? Karena dengan itu ruh itu mendengar. Ruh itu pasti mendengar. Ucapan kita, doa kita, ayat-ayat yang kita baca kan mendengar. Tapi kalau kita berjarah di tempat makam yang sudah jelas tidak ada lagi jasadnya, yang sudah jelas jasad itu kembali ke tanah, yang sudah jelas apabila jasad itu baru, maka yang ada cuman ulat belatung, cacing, apa mungkin didengar? Apa mungkin sampai? Ya nggak mungkin, karena nggak pada tempatnya. Harusnya kita jarah di mana ruh itu bertempat, karena sudah kembali kepada Allah. Maka kita carilah di mana Allah, di mana tempatnya Allah, sehingga kita bisa berdoa, membacakan ayat-ayat kepada orang yang kita sayangi sampai. Nah, kalau yang dijarah seperti gubernur itu kan sekedar sejarahnya, ya. Sejarah itu kan dicontohkan Rasulullah agar jasad yang sudah meninggal tadi tidak bau,
maka dibalikkanlah ke tanah, timbun dengan rapi, supaya nggak bau jasad tadi. Kalau dibiarkan di jalan kan tentu bau jasad tadi habis busuk, kan tentunya bau. Makanya dibuatlah sebuah makam, diletaklah ke tanah. Adinul akal, itu sih yang sebenarnya. Dan ini kan banyak kerancuan-kerancuan. Ini menjadi budaya pula yang diucapkan para ulama fasik, menjadi budaya. Hingga akhirnya manusia ini tidak dapat membedakan mana hak mana batil, samar jadinya. Adinul akal, silakan. Seperti kata Allah, afala taqilun, apa kamu tak berpikir, kata Allah. Silakan berpikir. Yang punya ilmu gunakan ilmu. Yang punya akal gunakan akal. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Itu dari sedikit keterangan untuk kita bersharing-sharing, untuk kita menambah wawasan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.